Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Dongeng Radio Cerita Misteri. Cerita ini dimulai semenjak kepindahanku bersama ibu dan dua kakak perempuanku. Karena ayahku sudah tiada 10 tahun yang lalu dari kota Semarang ke Solo. Sebelumnya aku bersama Kak Rania terlebih dahulu mencari rumah kontrakan untuk tempat tinggal sementara sambil mencari rumah baru yang bisa kami beli. Setelah berkeliling kota Solo, berikut mencari informasi dari kerabat dan teman-teman yang tinggal di Solo. Kami menemukan sebuah rumah yang melebihi harapan kami. Rumah itu asri dan indah sekali, bersih. Pintu dan jendela pun lebar dan luas, bercat putih dan berlantai 2. Ada juga taman dan patung anak kecil di dalam rumah, dilengkapi dengan garasi mobil. Intinya melebihi harapan dan cukup buat kami berempat tinggal di sini. Terlebih harga kontrakannya terbilang murah. Akhirnya kami memutuskan mengontrak rumah ini sambil mencari rumah lain yang bisa kami beli nantinya. Seandainya kelak pemiliknya berniat menjual, kami tertarik membelinya asalkan harganya cocok. 1 hari, 2 hari, sampai 1 bulan lebih tidak terjadi apa-apa. Kami merasa nyaman tinggal di rumah ini. Namun ketika mendekati bulan kedua, aku mengalami kejadian-kejadian yang aneh yang di luar akal pikiran. Awalnya aku hanya sering bermimpi buruk. Aku juga pernah mengalami tindihan, seolah ada bayangan besar dan hitam yang menindihku. Dengan napas terengah-engah, aku berusaha bangun sambil membaca doa-doa yang aku ingat. Syukurlah aku bisa terbangun. Kejadian semacam ini sering terulang. Mulanya aku menganggap hanya mimpi biasa. Menurut orang Jawa, tindihan terjadi akibat salah posisi saat tidur. Namun semakin lama aku merasakan ada yang tidak beres dengan rumah kontrakan ini. Pernah aku lihat, walau di siang hari, sekelebat bayangan anak laki-laki kecil berpakaian putih lusuh dan kotor, seperti pakaian anak-anak jalanan. Wujudnya seperti anak-anak biasa lainnya, suka berlari-lari dan suka mengintip malu-malu. Ketika hal itu aku ceritakan kepada yang lain, ternyata mereka juga sering mengalami hal-hal yang aneh. Kak Nita pernah marah-marah karena pintu yang sudah dikunci dibuka kembali, dikunci lagi, terbuka lagi. Begitu seterusnya. Kak Nita mengira salah satu adiknya yang mengerjainya. Ia kemudian ke kamar kami, namun semua kamar tertutup rapat. Tidak ada tanda-tanda di antara adiknya yang masih bangun. Spontan Kak Nita merinding. Apalagi dia merasa ada bayangan hitam yang mengikutinya. Buru-buru Kak Nita membangunkan ibu dan menumpang tidur bersama ibu. Semenjak kejadian tersebut,
Kami memutuskan satu kamar dipakai buat 2 orang. Aku bersama ibu, Kak Nita dengan Kak Rania. Seperti biasa pagi itu aku bersantai di dalam kamar sambil membaca-baca buku. Di rumah juga ada Kak Nita dan Kak Nita yang sedang sibuk menyiapkan masakan di ruang dapur belakang. Tetapi aku merasa di belakangku berkelebat bayangan. Aku kira itu bayangan kakakku yang tengah mondar-mandir dari ruang makan ke dapur. Jadi aku tidak terlalu peduli. Setelah berjalan beberapa saat, aku memutuskan bergabung dengan Kak Nita. Saat itu aku mengira lauk yang dari tadi aku tunggu sudah mateng. "Kak, aku lapar, sudah mateng belum masakannya? Aku bantu ya," kataku sambil merangkul badan Kak Nita yang sedang duduk di depan meja makan dari belakang. Kak Nita diam saja dan tersenyum. Aku merasa agak aneh dengan tabiat kakakku yang satu ini. Biasanya dia suka bawel dan sering marah-marah ketimbang tersenyum. Banyak pertanyaanku yang dijawab hanya dengan senyum, tapi tak satu pun patah kata pun keluar dari mulutnya. "Tumben Kak Nita lembut sekali," kataku dalam hati. Tetapi aku juga tidak begitu perhatian. Soalnya kadang dia juga suka ngerjai aku. Jadi mungkin saja saat ini dia sengaja mengerjaiku. Tiba-tiba aku merasa seperti ada yang menyuruhku pergi. Aku pun berjalan ke lantai atas sambil membawa novel yang akan aku baca sambil menunggu masakan kakakku. Sesampai di lantai atas, aku buka pintu kamar hendak mengambil. Namun ketika aku balik badan keluar dari kamar, kok ada seseorang sedang duduk membelakangiku di dekat jendela ruangan lantai atas. Loh, kok ada Kak Nita di sini? Sedang apa, Kak? Emang masakannya sudah selesai? Tegurku. "Rona, ngapain kamu nanya-nanya segala?" sahut Kak Nita dengan suara kesal. "Tadi kan kakak masak di lantai bawah," tanyaku lagi tanpa menghiraukan rasa kesalnya. "Dari tadi aku baca koran di sini, cari iklan rumah yang mau dijual. Biar ibu saja yang masak, nanti aku menyusul," jawab Kak Nita. "Waduh, jadi yang tadi aku rangkul siapa?" tanyaku dalam hati. Rasa takut tiba-tiba menyergapku sampai wajahku pucat. "Ada apa, Rona? Mengapa wajahmu jadi pucat begitu?" tanya Kak Nita sambil memegang tanganku. "Loh, tanganmu juga dingin begini, ada apa?" Akhirnya aku ceritakan yang aku alami di lantai bawah tadi. Kak Nita ikut bergidik mendengar ceritaku. Padahal Kak Nita terkenal paling berani di antara kami. Kami lantas menceritakan pengalaman ini ke ibu. Tapi ibu bilang agar kami tidak usah takut. Selama iman kita kepada Allah kuat, kita pasti dilindungi olehnya, kata ibu. Sejak kejadian itu, kami sekeluarga jadi tambah giat bersembahyang dan tidak pernah lupa berdoa sebelum tidur. Namun kejadian demi kejadian masih sering bermunculan, seperti yang dialami Kak Rania, yaitu kakak keduaku.
Ketika berada dalam rumah, dia merasa ada yang mengikutinya dimanapun dia pergi. Sebenarnya dia enggan menceritakan ke kami karena tidak ingin membuat seisi rumah ketakutan. Namun karena aku sudah membukanya, Kak Rania pun menceritakan kisah yang dialaminya. Menurut Kak Rania, saat itu sudah lewat tengah malam, sekitar jam 1 malam. Kak Rania hendak menunaikan sholat malam seperti yang biasa dia lakukan waktu di rumah kami yang lama. Namun kali ini ia lakukan karena berbagai peristiwa ganjil yang dialaminya. Dia segera membangunkan ibu untuk menemaninya sholat malam. Pernah juga waktu ibu kehilangan kunci lemari yang menyuruh kami semua anak-anaknya untuk menolong mencari di mana kunci itu. Tapi tetap tidak ketemu. Baru keesokan harinya kunci itu tergeletak di lantai atas yang mudah untuk dilihat. Padahal kemarin kami juga sudah mencari ke tempat ini dan sama sekali tidak ada. Menurut itu, grendel atau pintu kamar dalam juga sering terbuka sendiri waktu malam. Namun ibu tidak pernah mau menceritakan kejadian-kejadian aneh tersebut kalau kami tidak memintanya. Kejadian demi kejadian ganjil terus berlanjut sampai 4 bulan kami tinggal di rumah ini. Lama-kelamaan kami merasa sudah semakin terbiasa dengan kejadian aneh dan ganjil tersebut, dan berusaha menerimanya dengan tabah dan tawakal. Ada juga tetangga yang menasihati kami untuk pindah saja dari rumah itu. Ada juga yang menawari untuk mengusir hantu-hantu di rumah kami ini. Tetapi ibu menolaknya karena yakin selama keluarga kami tidak berbuat yang dilarang Tuhan dan selalu berdoa, maka makhluk-makhluk gaib itu juga akan segera pergi dari rumah kontrakan kami. Sebagai sama-sama hamba ciptaan Tuhan yang tinggal di muka bumi ini, sepantasnya kita untuk saling menghargai satu sama lain. Prinsip inilah yang ditekankan ibu kepada kami dalam menyikapi kejadian-kejadian aneh di rumah kami. Kita hidup di dunia yang sama, tapi dengan alam yang berbeda. Satu di alam fana atau alam nyata, dan yang satu di alam halus atau alam gaib. Jadi seharusnya tidak saling mengganggu satu sama lain, kata ibu. Benar juga, setelah adanya saling pengertian itu, kejadian aneh di ruang kami mulai berkurang. Kami sekeluarga pun mengucapkan syukur kepada Tuhan karena bisa melewati cobaan ini. Sekarang kami sekeluarga sudah pindah dari rumah itu. Kami membeli rumah bekas dari orang yang pindah ke kota lain. Letaknya hanya bertaut satu jalan dari rumah angker itu. Alhamdulillah di rumah baru kami tidak ada kejadian-kejadian ganjil lagi. Sementara rumah angker bekas kontrakan kami dulu sekarang dikontrak orang lain. Namun kami prihatin karena kabarnya orang yang mengontrak sering diganggu kejadian-kejadian gaib seperti kami dulu. Bahkan kini tetangga di depan rumah angker itu juga ikut terkena dampaknya. Mereka sering mendengar suara jeritan wanita, raungan harimau, dan suara denting lonceng. Kadang juga muncul bayangan hitam yang sangat besar. Makhluk berwajah putih rata
anak-anak kecil berpakaian lusuh seperti pengemis dan lain-lain. Semua itu sudah pernah kami lalui. Andai saja prinsip keluarga kami diterapkan oleh mereka, pastilah orang yang mengontrak rumah angker itu dan juga tetangganya tidak akan diganggu. Sumber majalah misteri.